Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 ya. Boleh kita baca ayat ini bersama-sama, atau mungkin ada yang sudah hafal waktu sekolah minggu atau pas bawa lilin kasih menyala di pohon Natal atau hafalan. Oke ya, kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang menyembuhkan diri. Sebab kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Bukan diselamatkan untuk bekerja. Dan malam saya berpikir, ya saya mau berbagi apa ya untuk berkaitan dengan kita punya pertemuan ini. Gitu. Jadi saya tertarik untuk mengajak kita merenungkan bahwa kita diselamatkan untuk bekerja. Kalau kita sering melihat atau mendengar gitu ya orang-orang selain kekristenan, bahkan ada juga yang beberapa pemahaman kekristenan yang menurut saya agak sedikit keliru. Tapi kebanyakan di luar kekristenan itu mengajarkan bahwa kamu harus bekerja untuk selamat. Waktu saya masih di sekolah, saya pernah wawancara salah satu calon guru agama. Dia melamar untuk masuk di sekolah mengajar agama. Dia sedang kuliah teologi. Jadi saya tanya dia, kamu mau masuk surga tidak? Dia mau. Oke. Lalu saya tanya, bagaimana cara masuk surga? Bagaimana caranya masuk ke surga? Lalu dia mulai memberi jawaban seperti jawaban anak sekolah minggu. Kenapa saya bilang seperti jawaban anak sekolah minggu? Karena beberapa bulan yang lalu saya diminta untuk bercerita dalam satu acara sekolah minggu di Kedan. Saya tanya kepada ratusan anak sekolah minggu, ada sih saya tanya, ada mau surga? Banyak orang angkat tangan gitu. Bagaimana caranya? Mereka mulai menyebut rajin baca kitab, rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin sekolah minggu. Oke. Nah, banyak orang Kristen yang memahami seperti itu. Kalau pemahaman mereka seperti itu, lalu kita akan bertanya, kalau begitu untuk apa ada agama Kristen? Gitu ya. Untuk apa ada agama Kristen? Untuk apa ada kekristenan? Untuk apa Yesus datang ke dunia? Kalau yang diajarkan itu sama dengan yang lain. Tidak ada gunanya Yesus datang ke dunia, tidak ada gunanya Yesus mati, tidak ada gunanya Yesus bangkit. Tidak ada gunanya nanti bulan depan kita akan rayakan Natal. Kalau kita di Gimit, ya, mulai minggu ini sudah masuk minggu Advent pertama ya, itu ya, Adventus yang pertama. Tidak ada gunanya kita rayakan itu kalau kekristenan punya prinsip-prinsip keselamatan sama dengan di luar sana. Mari kita belajar sedikit dari Efesus 2 ini ya. Nah, sekarang saya mau tanya, menurut Bapak Mama, saudara, teman-teman, keselamatan itu jatah, upah atau anugerah? Ya? Karena tadi aja bilang gitu ya. Kenapa keselamatan itu bukan jatah, Pak Era? Kalau keselamatan itu jatah artinya ya, ada imbalan. Jatah artinya apa? Menurut Ibu ini jatah artinya apa, Ibu ini? Bagiannya kita. Oke, bagiannya. Artinya semua orang wajib dapat. Betul ya? Namanya jatah, gitu ya. Namanya jatah, ketika tidak dapat orang akan protes. Apa dasar protesnya dia? Karena ini jatah. Semua orang wajib dapat. Nah, apa keselamatan itu jatah? Oke, apa keselamatan itu upah? Bukan upah. Kalau upah artinya apa? Ya, upah itu adalah akibat. Betul ya? Upah itu kan akibat. Karena itu upah. Nah, sekarang kalau keselamatan itu anugerah, setuju tidak? Ya, tadi ayat kita bilang begitu. Apa arti anugerah? Anugerah artinya apa, Pak Likus? Anugerah artinya, ya, menurut Pak Likus, pemberian dapat
Cuma-cuma. Cuma-cuma artinya orang itu tidak berhak, tidak layak untuk dapat. Kalau saya kasih pengertian, anugerah itu sesuatu yang kita mau usaha dengan cara apapun, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa dapat. Itulah anugerah. Nah, keselamatan disebut, ayat tadi dibilang itu adalah anugerah. Berarti kita tidak layak menerima itu, tetapi diberikan. Kalau kita tidak layak tapi diberikan, itu artinya anugerah berdasarkan apa? Berdasarkan kasih dan berdasarkan pilihan. Betul ya? Ya, hadiah beda dengan bantuan. Bantuan mungkin kita layak dapat, namanya bantuan. Tapi hadiah namanya hadiah itu pemberian, dan itu bukan hak kita untuk terima. Makanya disebut sebagai hadiah. Anugerah itu hadiah, keselamatan itu hadiah. Terserah orang Yesus Tuhan maka siapa, urusannya dia. Kita tidak layak untuk menerima. Setelah Yesus peristiwa kisah para rasul, ya, Yesus naik ke surga, lalu muncullah gerakan kekristenan. Bayangkan waktu itu para murid ditekan habis-habisan. Ini coba kita bayangkan kehidupan sosiologi pada saat itu, budaya kemasyarakatan. Satu kelompok manusia yang tertekan habis-habisan, takut mati, takut dihukum, takut dibully, takut segala macam. Tiba-tiba terjadi kebangkitan dalam satu hari, 3.000 orang bertobat. Satu gereja mula-mula menjadi 3.000 jemaat. Itu loncatan yang sangat luar biasa. Misalnya contoh, minta izin bapak-bapak di sini. Ya, jemaat sangat terbatas, tiba-tiba Tuhan berikan anugerah, jemaat di sini menjadi 3.000, heboh tidak? Heboh. Lalu di mana-mana terjadi mujizat, heboh tidak? Sangat heboh. Kadang-kadang kita karena sudah terbiasa cerita-cerita ini, jadi kita sulit membayangkan apa yang sesungguhnya terjadi. Tapi kalau kita bayangkan sesungguhnya terjadi, itu sangat luar biasa. Terjadi mujizat di mana-mana, sangat heboh. Lalu para rasul harus beritakan Injil di tengah tekanan, dan ingat mereka beritakan Injil tidak ada yang bayar, tapi berharapan dengan kematian. Nah, kita mau melayani tidak? Coba kita cari Alkitab atau sejarah gereja. Siapa yang bayar para rasul ketika mereka mempertaruhkan hidupnya untuk melayani? Tidak ada yang bayar. Bahkan Rasul Paulus dia menulis apa? Saya tidak mau hidup dalam pembinaan gereja. Di 2 Korintus ketika dia mencari bantuan, itu hanya untuk pelayanan gereja yang lain, bukan untuk dia sendiri. Dia bilang untuk saya dan tim saya bekerja sendiri, buat tenda, jual, dapat uang untuk saya hidup, untuk tim saya hidup. Nah, mau tidak kita melayani seperti itu? Atau jangan-jangan kita tidak melayani, orang bukan bilang kerja pencuri tulang, tapi habis pulang terima PK, tidak dikasih, kita ribut. Itu kalau kita memahami keselamatan adalah jatah atau upah. Kita selamat saja sudah anugerah, masih mau tuntut apa? Tidak ada, makanya Efesus 2 tadi dia bilang jangan ada orang yang sombong. Karena kamu selamat pun adalah anugerah, bukan usaha. Jadi ingat, kita ini diselamatkan untuk bekerja, ya. Oke. Sekarang, keselamatan adalah anugerah saja atau anugerah tambah kerja. Mana yang benar? Alkitab jelas-jelas mengatakan yang tadi, ya. Selamat hanya karena apa? Anugerah yang diterima oleh iman. Nah, sekarang kita bertanya, lalu hukum Taurat itu ditiadakan? Tidak. Kata Yesus bilang sampai langit runtuh pun tidak ada satu iota pun, iota itu simbol dalam huruf Ibrani yang paling kecil, tidak akan hilang. Lebih mudah langit runtuh daripada hukum Taurat ditiadakan. Aku datang, kata Yesus, untuk menggenapi hukum Taurat. Nah, apa yang Yesus genapi? Memang aturan Allah, siapa yang melakukan hukum Taurat ini dia yang selamat. Nah, sekarang kita bertanya, siapa manusia yang memenuhi semua tuntutan hukum Taurat? Tidak ada. Kecuali siapa? Yesus Kristus. Makanya di atas kayu salib dia katakan, tetelestai. Semua tuntutan hukum Taurat sudah saya genapkan. Nah, sekarang sudah ada orang yang memenuhi hukum Taurat. Yang kita terima keselamatan dengan iman adalah kita percaya kepada Yesus yang telah memenuhi hukum Taurat itu, kita selamat. Sekarang pertanyaannya, kita percaya Yesus atau tidak? Kita pembandingnya begini. Menurut Roma, ya, di Roma pasal 4 atau pasal 5 betul salah. Dia bilang begini. Adam itu manusia pertama. Adam berbuat dosa, maka semua keturunan Adam itu berdosa. Amin. Amin. Yesus Adam yang kedua. Jadi atas dasar satu orang yang berdosa, semua orang berdosa. Sekarang, Yesus Adam yang kedua, dia memenuhi semua tuntutan hukum Taurat. Atas dasar Yesus yang benar itu, maka semua yang percaya pada Yesus benar tidak? Dinyatakan benar. Nah, sekarang kalau orang bertanya, mau surga begitu gampang? Tidak gampang mau surga.
Sudah ada Yesus yang sampai mati untuk orang percaya dan diselamatkan. Jadi tidak gampang. Jadi kalau kita salah paham itu kita sesat. Tidak gampang masuk surga. Kalau orang tanya, dulu kamu masuk surga, sekarang kita cerita. Kamu tahu cerita Yesus tidak? Dia sudah mati untuk kita. Sekarang saya kasih contoh begini. Misalnya Bapak Sambar punya hutang. Bapak Sambar punya hutang. Begitu banyaknya hutang. Sampai Bapak yang bekerja sampai mati itu. Dan kerja 1 hari 24 jam untuk hutang itu tidak bisa dibayar. Karena terlalu banyak. Sekarang saya tanya bagaimana cara Bapak membayar hutang. Sudah kerja sampai mati pun tidak mungkin dibayar. Dan sudah kerja 24 jam sehari pun sampai mati tidak mungkin dibayar. Karena hutang terlalu banyak. Mungkin sebut saja 100.000 triliun. Tidak bayar kan? Jawaban yang logis adalah tidak bisa dibayar. Betul ya? Mau serahkan hidup pun jadi kuda pun tidak bisa dibayar. Atau kita berusaha menurut medis, kita punya organ tubuh ini, kalau dijual itu ada biayanya. Dia sampai berapa, mungkin berapa ratus miliar. Jual semua organ tubuh. Itu ada hitungan medis. Tidak bisa penuhi hutang itu. Sekarang pertanyaannya, hutang harus dibayar. Caranya bagaimana? Ada yang bisa jawab? Ada 2 cara membayar hutang itu. Dan itu yang harus kita ajarkan. Banyak dari kita tidak paham itu. Cara yang pertama ya, ibu pendeta ini karena punya uang, tadi 100.000 triliun, punya uang 200.000 triliun. Lalu ibu pendeta bilang, Bapak, saya lihat Bapak ini, saya prihatin. Saya tahu Bapak rajin mengajar di sini, tapi bukan itu. Tapi karena hati saya tergerak oleh kasih, saya bayar Bapak punya utang. Tanya saya, Bapak punya utang tidak? Punya. Ya? Punya. Utang kepada siapa? Saya. Iya, tapi kepada misalnya utang hari pertama kepada Bapak itu tidak ada kan, dan harus dibayar kan? Waktu itu tidak bisa kita lagi utang itu karena sudah dibayar. Itu yang namanya kedurus. Itu sistem tebusan. Kita berdosa, Yesus sudah tertebus. Saya bayar hutang kamu. Makanya di Korintus dia bilang di atas kayu salib Yesus surat hutang itu sudah dibayar. Itu yang pertama. Cara yang kedua, Bapak sama berutang kepada Yesus, kemudian bilang, saya kasihan dari kamu, saya lihat kamu ini saya prihatin. Maka hutangmu saya hapuskan. Bapak sama harus punya hutang tidak? Tidak punya. Itu yang kita bacakan. Allah menghapus dosa kita. Menurut istilah Ibrani, dosa sama dengan hutang. Makanya 2 waktu kami. Kalau kita bahasanya kan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, akan dosa kami. Tapi terjemahan asli itu karena prinsip, ya, perjanjian lama dia bilang our debts and forgive us our debts. Kita tahu debt collector, penagih hutang, dan ampunilah hutang-hutang saya, seperti saya mengampuni orang yang berhutang kepada saya. Nah, itu prinsip. Makanya siapa yang percaya kepada Yesus yang sudah membayar hutang kita, dia selamat. Lebih mantap lagi kalau kita tahu cerita ular tedung, ular tembaga itu. Orang yang berdosa pada Tuhan, dipagut ular itu mati. Tapi caranya bagaimana mereka selamat? Ya, Tuhan suruh Musa buat ular tembaga. Lihat saja kamu selamat. Lihat saja ular itu. Nah, kadang-kadang kita salah paham dengan Yohanes 3 ayat 16. Menurut saya, Yohanes 3 ayat 16 itu dia kata pertama begini. Karena begitu besar kasih Allah. Seringkali kita salah paham, kalau kita lihat konteksnya kita keliru. Mungkin minimal saya, awalnya saya keliru, lalu saya ya, Tuhan terima kasih saya jadi paham. Kita berpikir bahwa karena begitu besar kasih Allah, kita sering berpikir begitu itu adalah kasihnya begitu. Kita berpikir bahwa orang tanya, kasih Allah sebesar apa? Ya begitu besar, kalau besar. Nah, ya kita berpikir kata begitu kan ada karena begitu besar, toh? Begitu itu kita akan berpikir itu kasih Allah. Padahal bukan. Kalau ikut konteksnya, begitu itu bukan menunjuk kepada kasih Allah. Ayat 15 dari Yohanes 3, ayat 15 kan Yesus ngomong dengan Nikodemus tentang ular tembaga. Betul ya? Nah, masuk ke ayat 16, Yesus mau bilang begini. Karena begitu itu menunjuk kepada ular tembaga itu.
Seperti itulah, seperti cara orang diselamatkan dengan ular tembaga itu, Yesus mau jelaskan anak manusia akan digantung. Dan siapa yang melihat, siapa yang percaya kepada dia yang diselamatkan. Begitu. Jadi kalau menjadi orang Kristen itu mudah masuk surga, mudah. Kenapa mudah? Ya karena ada orang yang susah payah bagi kita. Kita di Bapak Sanggar punya hutang, itu kok Bapak ini enak sekali ya. Ya minta maaf kita izin, orang bukan ada bilang orang miskin begitu mau bisa bayar hutang 100.000 triliun. Kok bisa ya? Ya kan bukan sayanya. Bagi saya cuma, misalnya kalau Ibu Rini mau bayar, terus Ibu Rini tanya, Bapak Sanggar percaya tidak saya bisa bayar hutang? Kayaknya bisa percaya. Tidak bisa dibayar. Percaya tidak bisa. Makanya dia bilang sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kamu percaya, kamu beriman, kamu selamat. Apakah kamu percaya bahwa Yesus sudah mati bagi kamu? Ini kan istilahnya kalimat aku percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kamu percaya Yesus sudah mati bagi kamu untuk selamatkan kamu, dia sudah bangkit, saya percaya. Selamat, selesai. Sesimpel itu, ya sesimpel itu. Karena ada orang yang sudah bayar saya punya hutang, maka saya tidak berhutang lagi. Tapi, kenapa kita susah percaya ini? Karena kita sudah terpola dengan pemikiran bahwa kita harus berusaha bahwa kita selamat. Kita agak susah percaya dengan keselamatan yang kalau kita tidak percaya itu, artinya kita tidak percaya Yesus sudah kerja bagi kita. Jadi seringkali iblis membuat kita begini. Boleh kamu ke gereja, boleh kamu berusaha, tapi jangan percaya firman Tuhan yang diberitakan. Itu omong kosong. Makanya kalau kita lihat sekarang perkembangan gedung gereja begitu banyak, besar, banyak orang rajin di gereja, tapi susah percaya kepada firman Tuhan yang diberitakan. Nah, jadi kita diselamatkan dalam anugerah untuk bekerja. Bekerja seperti apa? Seperti yang Allah sudah siapkan sebelumnya. Yaitu cerita di Taman Eden. Ya. Manusia diselamatkan pertama kali, manusia diciptakan untuk dia bekerja. Dan bekerja tentunya dengan cara Allah. Karena tadi di Efesus 10 dia bilang ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kata hidup di ayat 10 itu dari bahasa Yunani peripateo. Bacanya cara baca di bawah peripateo. Hampir semua terjemahan Inggris disebut hidup. Ia mau supaya kita hidup. Tapi terjemahan Inggris, kebanyakan terjemahan Inggris menyebutkannya dengan walk. Ia mau supaya kita berjalan di dalamnya. Bergerak, berjalan di dalamnya. Nah, kemudian katanya, ini tadi saya bilang, katanya dari bahasa Yunani autos. Autos itu artinya dia, orang. Allah mau supaya kita hidup di dalam Allah. Allah mau supaya kita berjalan di dalam Allah. Itu maksudnya. Jadi dia selamat. Sekarang kita lihat urutannya ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9 bicara soal diselamatkan karena anugerah, bukan karena usaha kita. Lalu pertanyaan, untuk apa Allah selamatkan kita? Dengan cara anugerah itu, supaya kita bekerja di dalam Dia. Artinya ini bahwa kita tidak mungkin bekerja kalau kita belum diselamatkan. Kalau kita bekerja tapi tidak diselamatkan, semua pekerjaan kita adalah dosa di hadapan Allah. Kalau saya kasih contoh, karena saya dari Gimit, misalnya kita di Gimit tidak bisa menjadi presbiter kalau belum di CD. CD itu artinya kita menyerahkan seluruh kita kepada Tuhan Allah, kita terima Dia sebagai Tuhan selamat kita, baru kita boleh melayani Dia. Kalau tidak bisa. CD itu artinya penuh, kita punya hak penuh di dalam Allah. Nah, jadi ini mau mengatakan kepada kita gini, sekarang nanti kita akan diskusi soal bekerja, tentang administrasi kita kerjakan semua itu hanya karena tuntutan administrasi, atau kita seperti ayat 10 dibilang ia mau supaya kita berjalan di dalam Dia. Jadi pekerjaan kita ini pekerjaan di dalam Allah, bukan pekerjaan supaya dapat PK, supaya nanti kalau dinilai kita baik, bukan. Itu kita di luar Allah. Allah mau pekerjaan kita ini ada di dalam Dia. Saya kasih contoh gini, coba lihat kronologi di Taman Eden. Kejadian 2:15, Allah mengambil manusia yang sudah diciptakan di ayat 7, Kejadian 2 ayat 7, dia ciptakan manusia.
Lalu ayat 15, 8 ayat seterusnya itu, dia taruh manusia di Taman Eden untuk mengelola dan mengusahakan taman itu. Dalam pasal 3, manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, bukan manusia yang cari Allah. Allah yang datang cari manusia. Apa artinya? Kalau kita melihat kronologinya, bahwa setelah manusia bekerja, Tuhan mau datang bersekutu dengan manusia di dalam pekerjaannya itu. Tapi ketika Allah mau menikmati dan bersekutu dengan manusia di pekerjaannya, Allah menemukan manusia sudah berdosa. Jadi ketika Bapak Saudara, kita semua bekerja, kita bukan kerja sendiri. Allah mau datang lihat pekerjaan kita, dan dia mau menikmati hasil pekerjaan kita. Kalau dalam istilah lain, dalam ritual ibadah Yahudi dan Kekristenan, dia mau menikmati kita punya ibadah korban syukur itu. Makanya ketika orang Israel berdosa, Allah menolak persembahan mereka. Tapi ketika mereka hidup benar di hadapan Allah, persembahan itu diterima oleh Allah. Itu contoh ketika Allah bicara tentang Kain dan Habel. Karena persembahan Kain ditolak, bukan karena dia seorang petani, nanti para petani marah kita. Tapi karena Allah bilang kamu berbuat jahat, persembahanmu tidak diterima. Tapi kalau kita, tadi dalam konteks bicara soal keselamatan, kita diterima oleh Allah bukan karena kita berbuat baik, tapi karena kita ada di dalam Kristus. Ayat 10 dari ayat 2, Ia mau supaya kita berjalan di dalam Dia. Ketika kita berjalan di dalam Dia, persembahan kita diterima. Ya, karena kita ini karya Allah, jadi kita tidak boleh bekerja sembarangan. Kita ini karya Allah, karya yang mulia. Ada bahasa Yunani yang dipakai untuk kita ini buatan Allah. Jadi dibilang kita ini buatan Allah. Bahasa Yunani dipakai adalah itu bahasa yang dipakai untuk menyebutkan satu mega karya. Sekarang saya kasih contoh misalnya. Bapak Mama Saudara di sini dikasih satu produk mahakarya dari seorang, atau contoh lah ya, kita dikasih mobil Tesla yang mungkin paling mahal di dunia, dikasih. Ada yang berani jalan sembarang? Tidak ada. Atau coba kita baru beli mobil baru saja, orang pisonto saja kita bisa marah. Karena itu karya termahal. Nah, kita ini buatan Allah, kata buatan Allah, kata karya Allah itu dipakai kata yang mahakarya, karya terindah, karya terhebat. Jadi jangan pakai karya itu sembarangan. Makanya ketika karya itu dipakai sembarangan, Allah marah. Contoh karya termahal adalah Tuhan bilang begini. Karya termahal dalam diri kita salah satunya secara fisik misalnya darah. Di dalam darah itu ada nyawa. Makanya Tuhan Allah bilang, siapa yang tumpahkan darah akan dituntut dari dia. Itu karya Allah termahal. Ya, kita semua ini jangan kita, saya orang miskin, orang bodoh, sekolah tidak jelas, tahu makan minum tidak jelas. Itu manusia pandang kita. Tapi Allah memandang kita, kamu karya termahal dari saya. Makanya kita lihat cerita penciptaan. Hari pertama sampai hari kelima semua karya Allah dia cuma bilang baik adanya. Tapi setelah manusia hadir disebut apa? Sungguh amat baik. Karena itu karya dia termahal. Yang dia pakai istilah, kenapa dia karya termahal? Dia menggunakan istilah segambar dan serupa dengan dia. Jangan anggap remeh. Nah, maksud saya sampaikan ini untuk kita mengerti apa yang sedang kita kerjakan. Gitu. Jadi jangan kerja sembarang. Kita tidak boleh kerja sembarang. Gitu. Jika kita bekerja sembarangan, satu, tentunya kita tidak jadi kesaksian, betul? Orang bilang tuh gereja apa kok makan doi, ya? Saya gereja makan uang. Gereja apa bekerja sembarangan. Saya paling jengkel, ini jujur ya, ini pendapat pribadi. Saya paling jengkel kalau orang bilang begini, ini kan pelayanan. Lalu kerja sembarang-sembarang dan bilang ini pelayanan. Justru pelayanan itu harus kerja yang lebih baik daripada kita kerja di kantor atau dimanapun. Kenapa? Karena pelayanan itu namanya pelayanan. Kata dasarnya apa? Layan, melayani. Siapa yang kita layani? Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Allah segala ilah. Masa kita bekerja untuk dia sembarangan? Itu yang di dalam Matius 7 ayat 1-3 dia bilang apa? Kamu panggil aku Tuhan, tapi kamu pembuat kejahatan. Kamu melayani aku, kamu bilang kamu usir setan demi namaku, kamu sembuhkan orang sakit demi namaku, tapi kamu berbuat jahat. Kamu kerja bukan untuk aku. Kamu kerja hanya untuk kamu punya perut, kamu punya nama, kamu cari pengakuan dengan pekerjaanmu. Jadi kita memakai pekerjaan rohani ini untuk nama baik kita. Coba kita jujur, seberapa kita yang kerja untuk nama baik? Pasti ada.
Kita harus mengakui itu. Kita orang berdosa. Berhala yang paling kuat dalam diri kita adalah pengakuan. Saya harus diakui. Coba jujur saja, Bapak, saudara, teman-teman, kita yang bekerja siang malam susah payah, bukan urus kita pun keluarga, tapi urusan keluarga ini, lalu ada yang datang kritik kita. Sakit hati tidak? Sakit hati. Lalu coba kita tanya, kenapa kita sakit hati? Karena kita mau diakui. Kamu harus berterima kasih karena saya sudah susah payah kerja. Kenapa saya susah payah kerja tidak bayar lagi, kamu marah-marah saya, maki-maki saya? Saya salah di mana? Kita harus jujur itu. Itu dalam diri kita mencari pengakuan. Nah, kalau kita baca Alkitab, Paulus bilang apa? Kalau saya bekerja ini masih mencari pujian manusia, saya bukan hamba Tuhan. Ya kalau kita kerja dan orang tidak diakui, Yesus saja orang tidak akui dia, orang bilang dia setan, terus kita mau lebih jauh dari Yesus. Yesus saja orang bilang kamu usir setan pakai kuasa Beelzebul. Lalu kita mau sok-sok mau lebih hebat dari dia, kan tidak. Yesus bilang murid tidak lebih dari guru. Cukup dia sampai di guru saja. Hamba tidak lebih dari Tuhan. Kalau kita sakit hati itu kita jujur, berarti lawannya sakit hati adalah pengakuan. Kamu hebat, kamu main musik bagus, Bapak punya khotbah luar biasa, saya diberkati. Itu kan yang kita cari. Walaupun kalau kita mau jujur ya mungkin itu sedikit, tetapi lebih banyak kita mau pelayanan kita jadi berkat bagi orang. Jadi berkaitan dengan yang kita mau lakukan sebentar adalah kalau nanti kita dikritik ya biasa gitu. Nah, yang kedua, kita mengaburkan bukti bahwa kita adalah milik Allah kalau kita tidak kerja dengan serius. Orang akan sulit melihat bahwa kita ini miliknya Tuhan Allah kalau kita kerja sembarangan. Orang akan sulit melihat ini gereja karena gereja tidak ada bedanya dengan itu di pinggir jalan sana. Makanya mungkin Bapak Saudara sering dengar orang bilang begini, pi persekutuan, tidak pi persekutuan, pi ibarat, tidak pi ibarat, pi gereja sama saja. Pernah dengar itu? Karena gereja tidak ada bedanya dengan yang lain di sana. Pendeta khotbah pun yang dikhotbah itu seperti nasihat moral, bukan firman Tuhan yang diberitakan. Tidak menjadi teladan, tidak melakukan apa yang Allah mau, itu menjadi garam dan terang dunia. Garam itu kalau kita pegang kelihatan, tapi kalau dia sudah masuk dalam resep tidak kelihatan, tetapi bisa dirasa. Ada garam atau tidak, bisa dirasa. Jadi orang Kristen kadang-kadang, ya itu artinya mungkin orang tidak mengakui pekerjaan kita, tapi mereka bisa rasa hasil kerja kita. Jangan pasang pelang di sini, itu beta yang kerja. Kalau besok ada semua jalan, itu bukan garam, itu mungkin oli. Oli itu mau semua tetap kelihatan, surasa di kulit kelihatan lagi. Kalau menjadi terang, kadang-kadang memang kita mesti dilihat oleh orang. Nah kalau kita dilihat oleh orang dikritik, ya jangan marah karena kita terlihat. Sampai sekarang saya tanya Bapak Saudara, di mana tempat persembunyian gajah? Gajah disembunyikan di mana? Ini pertanyaan penuh. Disembunyikan di? Ya? Sana bisa. Pertanyaannya gajah disembunyikan di mana? Bukan cara sembunyikan gajah. Gajah disembunyikan di? Kalau saya bilang gajah disembunyikan di sini, percaya tidak? Menurut saya harus percaya. Kenapa? Karena namanya disembunyikan berarti kelihatan tidak? Tidak kelihatan. Kalau kelihatan berarti bukan disembunyikan. Ya menjadi garam seperti itu. Jangan saat kita menjadi garam lalu kita mencari pujian, kita bukan garam. Ketika garam itu masih terlihat, dia tidak ada fungsinya. Setuju tidak? Justru dia berfungsi ketika tidak kelihatan. Tapi dampak dari kerja dan pelayanan dia itu terasa. Dan itu tidak bisa disangkali. Tapi saat ketika kita menjadi terang, kelihatan, lalu orang kritik kita ya biasa. Gitu. Tapi memang kita kelihatan. Gitu. Oke, ini dari saya mungkin.